kita masih di Pagerharjo dalam rangka perjalanan kita menuju ke Bengkulu. Kita mampir Nih, kita di apa desa ya? Dusun Sinaga. Dusun Sinaga. Sinaga. Sinogo. Dusun Sinaga orang Batak. Dusun Sinaga, Kelurahan Pagerharjo. Bajing itu dulunya. Itu pentingnya itu. Kenapa saya harus ngotot tadi? Kenapa harus saya tetap bajing? Biar Mas Ajit menjelaskan kenapa ya ada bajing. Kenapa ini dusun bajing? Bukan kayak dia, bajingan. jangan diakhiri dengan kata Oke Mas Haji, kenapa Mas Haji? bajing sonderan. Ya, jadi kenapa di sini disebut bajing? Karena dulu di Pagerharjo itu ada 3 kelurahan. Jadi ada Kelurahan Plonong, Kelurahan Kalirejo, Kelurahan Bajing. Nah, di Sinaga ini termasuk Kelurahan Bajing. Dan sekarang juga masih ada dusunnya. Namanya Dusun Geger Bajing. Jadi kenapa kami memilih Bajing? Karena nama itu lebih beken didengar. Jadi lebih enak diingat nama Bajing. Makanya kalau kita cari Pagerharjo itu malah asing. Tapi kalau tanya Bajing pasti tahu. Seperti itu penjelasan singkatnya. Oh, gitu. Makanya sini dinamakan vanili bajing. Ya, terus dibikin untuk itu ya, usaha budidaya vanili. Nah, teman-teman itu tadi penjelasan Mas Haji tentang desa Bajing. Bajing. Nah, sekarang ada lagi yang istimewa di Bajing ini. Vanili Bajing. Budidaya. Sebelum ke situ ternyata kita itu mampir di rumah edukasi petani vanili. Yoi. Siapa dia? Siapa dia yang berbelangkon ini? Dia adalah pawang. Tapi Dia bukan pawang ular, bukan pawang hujan, Bukan. Bukan pawang dia macan. adalah bukan juga. Bukan pawang perempuan juga. Itu dia pawang perempuan. Namanya sama si Roso ternyata. Dia adalah pawang. Aduh, anak siapa sih? Dia adalah pawang vanili. Namanya Surasa. Dirimu siapa? saya Surasa, itu Suroso. Sama sih teman-teman, Surasa juga. Kalau tulisannya Surasa. Suroso. Duo Suroso. Saling tanya jawab. Monggo silakan. Pak Suroso. saya. Bisa diceritakan Pak Suroso kok tertarik budidaya menjadi petani vanili itu, ceritanya gimana Pak? Terima kasih. Ceritanya begini Pak, awal mulanya vanili itu saya hanya meneruskan dari generasi tua ke generasi muda yang saya dapat ilmunya, sehingga saya menjadi disebut tadi di depan itu guru vanili itu sebetulnya bukan guru vanili. Pawang dalam tanda petik ya Pak? Ya itu lebih tepat pakai nama itu Pak Suroso. Kebetulan juga itu nama ini kok ketemu ya dua Suroso, jadi Suroso kuadrat. Itu pawangnya ayah ya? Ya, dari nenek, awalnya dari kakek. saya meniru ilmu maupun yang saya praktekkan itu dari kakek, kemudian ke ayah, kemudian ke saya. Generasi ketiga berarti nanti. Iya, untuk berikutnya saya turunkan ke anak saya. Oh, Mas Haji dia. Saya kira adik. Apa subur dia? Itu memang turunan dari vanili itu ada 3 jenis toh, Pak. Iya. Jadi plani, terus Tahiti. Ini jenis yang super ini plani, Pak. Mas Haji plani ya? Iya. Betul, Pak. Iya. Terus itu berarti jenengan sebelumnya sudah dalam tanda petik magang ngewangi bapak dulu ya? Iya. Dari jenengan. Mulai tahun berapa itu Pak? Mulai tahun 1981 Pak. Wih. Sekarang iya. Gua baru Tambah 1 tahun. Mengikuti ayah Gua baru saya. SMP, Bre. Iya. Jadi tadi teman-teman kita sempat ngobrol-ngobrol sama Bapak Surasa Iya. alias Suroso. Iya. Sebetulnya beliau ini adalah seorang guru. Cuman karena dia kecintaannya meneruskan. Nah, jadi guru di desa terpencil apa? Ya, desa tertinggal ya. Kalau Iya. dari pemerintah istilahnya desa Di tertinggal. di daerah Di Gunung Kidul. daerah Gunung Kidul.
Iya. Akhirnya karena kecintaan dia terhadap vanili, beliau pensiun dini. Akhirnya kembali lagi ke Habitatnya. sebagai pawang vanili. Meneruskan apa yang mungkin di sini dulu memang di Kulon Progo itu terkenal vanilinya ya Pak ya. Betul. Iya. Sejak zaman Belanda mungkin ya. Iya. Jadi ini meneruskan. Kulon Progo memang terkenal vanilinya itu. Tadi pagi itu saya dapat satu kata mutiara dari Pak Surasa ini. Iya. Jadi Pak Surasa mengatakan bahwa tanaman itu juga makhluk hidup. Jadi tanaman itu harus dicintai seperti kita mencintai hewan, seperti kita mencintai sesama manusia dan istri-istri. Jadi kalau makhluk hidup itu kita cintai, dia akan memberikan sesuatu yang lebih. Artinya memang harus dirawat ya. Betul, dirawat, dicintai dengan sepenuh hati ya Pak ya. Ya, betul. Hasilnya 1 kilo 2 juta. Kalau tidak dicintai, contohnya itu. Ini contoh yang 2 juta. Nah, ini teman-teman 2 juta. Ini produk. Ini sudah kering ya Pak ini ya. Sudah kering. Siap Jadi ini ekspor, ya? basahnya, ini lakunya ekspor Pak. Setelah di Diekspor kemana Pak ini Pak? Ini ke Eropa, Jepang, terus Perancis ya. Perancis. Prancis. Di Eropa itu. Iya, Oh, Perancis. terutama ya Eropa. Eropanya sama di Perancis Jepang. sama mana Pak? Prancis sama Jerman. iya. Pokoknya daerah Eropa. Soalnya saya kerjasama sama eksportir, Pak. Oh iya iya. Jadi tidak ekspor sendiri, ada yang pihak ketiga yang memasarkan produk kita. Mitra ya. Kita bermitra. Ya. Dan selalu membuka mitra bagi siapa saja, Pak. Ya. Kita tidak kaku harus saya sendiri, itu tidak. Ya, yang penting saling menguntungkan ya. Benar, Pak. Bisnis itu saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Harus cengli bisnis. Cengli ya, cengli saling ya. menguntungkan. Saya lanjut lagi dari teman-teman. Kita masih lagi berbicara soal cinta seperti yang dibicarakan Mas Diding tadi. Saya tertarik dengan omongan Pak Surasa tadi itu, ngomong masalah cinta. Jadi ada seorang petani vanili begini, dia pernah cerita, dia nanam luas, tapi mungkin karena tidak tahu cara mencintai, itu vanili tidak berbuah. Betul. Akhirnya mengundanglah pawang vanili ini. Monggo Pak, tolong diceritain. Itu pengalaman itu Pak, monggo Pak. Pawang mengawinkan itu. Mengawinkan serbuk bunga sama ini memang cekrek itu gimana ya? Jadi tanaman vanili itu ditanam di mana tempat, kunci utamanya adalah ketergantungan dengan air. Itu semua tanaman itu kan termasuk kita sebagai makhluk hidup. Dia kita rawat dengan baik, dengan bagus, termasuk sampai penyerbukan juga disayang, dikasih, nanti tanaman itu akan memberi jawaban dengan ditunjukkan dengan hasil vanila. Betul. Seperti itu. Kemudian pernah suatu ketika saya diundang oleh suatu kelompok tani yang dia mengeluh tanaman saya kelompok tani vanili. Gimana itu Pak? Di Donokerto Sleman. Oh, daerah Sleman ya. Itu sudah berumur 2 tahun, dia menanam belum pernah berbuah. Dari berbunga pun belum, apalagi buahnya. Kemudian saya tangani sendiri bersama anak saya itu, kita beri polinasi, kemudian stressing, terus dengan jarak sekitar 15 hari atau 2 minggu kita kembali lagi, ternyata sudah muncul bunga calon buah vanili. Seperti itu. Iya. Kalau pohon vanili itu biasanya lebih bisa kemungkinan hidup, kemudian daerah misalnya daerah dingin atau gimana Pak? Ya, rata-rata kebanyakan itu di daerah iklim sedang saja, ketinggian dari permukaan laut sekitar 400. Kalau kaliuran bisa ya Pak? Itu bagus sekali. Bagus sekali. Tapi Ya. kadar air yang harus besar ya, kadar air tinggi ya. Karena vanili itu kan yang membutuhkan air tadi dibilang. Iya, iya. Sangat membutuhkan air. Berarti kalau di daerah kering dia juga nggak mampu untuk hidup. Betul. Kecuali Disirami. Disiram. Disiram. Iya, iya. ketelatenan di daerah kering gitu ya. Ini vanili ini apa termasuk tanaman jablay ya Pak? Hah?
Soalnya gini, saya dengar Maksudnya Gabriel gimana? Ini harus diperjelas. jadi tanaman vanili ini tidak bisa kawin sendiri. Dia Oh harus iya, dibelai. iya. Dia butuh manusia untuk ngawinkan. Betul, betul. Yang Jadi ini tadi jarang dibelai tanaman. Kalau sudah dibelai terus baru dia memberikan manfaat gitu ya, Pak. Iya, dan diceklikan. Kawinkan, nggak bisa kawin Diceklikan. sendiri. Ya, Iya. kalau nggak diceklikan, oh, nggak. Gitu, Pak. Iya. Betul. Jadi dia memang harus di Jablay ini. Oh iya, iya. Jadi begini, bunga vanili yang sudah mekar itu bisa berbuah itu lewat proses mempertemukan antara benang sari dan kepala putih. Tapi di suatu bunga yang antik ini, kepala putih dan benang sari itu dibatasi oleh Lidah. seperti lidah. Nah, kemudian lidah itu kita angkat, benang sari di atas seperti ini. Ini benang sari, ini kepala putih, lidahnya di sini. Ini kita angkat ke atas, kemudian benang sari kita temukan dengan pelan-pelan. Kita Dengan perasaan ya. dengan perasaan, dengan alat pun sederhananya hanya pakai Pinset gitu. tidak pakai lidi aja. Oh. Nah, Jangan seperti ini. pijat terlalu kasar, Bre. Penekannya dirasakan masih ada terasa itu mengganjal itu sudah cukup, hitungan 1, 2, 3 detik aja sudah cukup, lepas. Ceklik ya. Iya. Ada bunyinya nggak? Enggak ada. Dia halus ya. Dia sensitif sekali, Semut ya? halus ya, Semut ya, ya? ya. Semut. Dan itu tidak bisa ireng. nggak bisa dilakukan melalui proses alam ya, harus manusia yang bantu. Harus manusia, dan waktunya pun ini ada keterbatasannya dari sinar matahari terbit kemudian sampai jam 12 maksimal. Karena apa? Bunga akan sempurna kalau sudah redup bunganya jadi kurang maksimal. kurang maksimal. Nah, untuk Dingin ya. Ya, kemudian Bunga dingin. mengalami dingin ya. Ya, kurang Firkit. kemul mungkin ya. Kualiannya manusia ya, kalau manusia kan malam ya, Pak. Iya, iya, itu memang kebalikan dari manusia. Saya belum cukup umur nih. Masa sih diam-diam ini ya, wah ini ya diam-diam juga nanti terus nyari ini. Kita lanjut. Sebuah bunga itu menceklikan. Ya, jadi bunga itu penyerbukan sempurna atau tidak itu setelah dari perkawinan itu 3 hari bunga ini tidak lepas, berarti penyerbukan jadi sempurna. Tapi kalau sebelum 3 hari lepas, berarti gagal penyerbukan. Diulang lagi itu ya, Pak ya. Iya, Nggak bisa diulang kan, Pak? tidak bisa pulang. Sekali bunga betul. diproses, sekali jadi. Memang sih itu diulang-ulang sampai jadi. Kalau kita diulang lagi, Pak, kalau misalnya gini Pak, itu kan setelah tadi di dalam tanda petik dikawinkan, Iya. itu kan katakanlah jam 8 dikawinkan, terus tiba-tiba jatuh hujan itu. wah itu, Nah, itu gimana? itu kendala yang itu momok yang paling menakutkan. Kita belum bisa mengatasi walaupun diantisipasi di dalam rumah. Itu karena ketergantungan iklim, itu bunga juga berpengaruh terhadap bunga penyerbukan kita. Banyak air hujan nanti kan rusaknya bunga vanili menjadi busuk, penyerbukan gagal. Ya. Pak, kalau Pak, soal pemeliharaan Pak, pemeliharaan itu berbuah itu sampai berapa tahun Pak? Dari tanam, dari bibit, kemudian Ya. Panen sampai panen. panen itu berapa tahun? Tahap awal babat-babatnya itu. Iya, iya, iya. Vanili ditanam dengan 2 cara. Satu dengan stek yang 1 meter, Stek ya. stek 1 meter, kemudian stek yang 4 mata, 4 ruas. Yang ketiga adalah tanaman secara dengan polybag. Tapi kami mengamati dan mempraktekkan yang lebih cepat berbuah itu adalah yang 1 meter. Stek 1 meter. 1 meter. Kemudian yang kedua adalah Nanamnya itu 4 sepanjang 1 meter maksudnya gimana? bisa, iya, sulurnya itu 1 meter. Sulurnya Sulurnya 1 meter ditanam, Oh. atau milih yang 4 mata ditanam, atau yang pakai polybag. Ternyata yang cepat berbuah itu yang 1 meter. Kemudian yang kedua yang 4 mata. 4 mata ya. Yang ketiga yang pakai polybag. Mengapa? Karena pertumbuhan vanili yang 1 meter itu tunasnya muncul langsung gede. besar. Kemudian yang 4 sama dengan yang 4 mata. Kemudian yang yang agak lambat itu yang pakai polybag karena tumbuhnya tunas itu kecil. Seperti itu. Maka logikanya kalau kecil itu untuk menjadi besar kan lama. Tentu saja 1,5 tahun
kemungkinan bisa baru berbuah. Kalau yang 1 meter atau 4 mata itu belum sampai 1 tahun, kemungkinan sudah berbuah seperti itu. Ngomong-ngomong, setelah dia berbuah dalam Ya. 1,5 tahun, ini kan ada proses pemanenan gitu. Ya, ya. Khusus nggak Pak? Kalau ada cara khusus nggak untuk memanen si vanili ini? Ya, Atau ada. Kalau kita ingin menghasilkan vanili yang berkualitas, itu seperti umur kita dalam proses pembuatan bayi, Pak. oh, Jadi umur dari perkawinan itu dihitung 8 atau 9 bulan. Seperti itu. Itu nanti hasil vanili Tidak pakai 10 hari ya Pak ya? Iya, 10 hari itu untuk petik aja. Iya. Sama Cok. saya juga Sama Cok. mau Oh, sorry, bentar ya, karena biar agak lebih jelas. Jadi vanili itu setelah dia berbuah, nah dari dia keluar buahnya itu sampai panen, itu berapa lama? 9 bulan tadi itu? 9 bulan. Sama dengan di dalam perut manusia. Iya, Pak, paham. kita Makanya jablay tadi itu Cok. Jable. Oh ya, saya mau nanya juga kalau Ya. ini lebih ke Mas Aji ya. Mas Aji, Ya. setelah pemrosesan panen tadi itu, kemudian kan ini kan terproses untuk layak jual ya. Ya. Itu ada proses-proses lagi sampai Manajemennya akhirnya- gimana? Itu Manajemennya? gimana itu ininya? Nah, kalau proses pasca panen itu kurang lebih memakan waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Oke. Jadi dari hasil vanili yang sudah tua maksimal kita proses dengan beberapa cara, model ya. ya, itu diperam dulu, Diperam. dilayukan, Diperam itu gimana? Diembu istilahnya. Diembu. Istilah Jawanya dimbu, Pak. Oh, Dipop. dipop. Jadi Iya. prosesnya itu diperam. Ya. Diperam pakai beras gitu. enggak pakai kain hitam, Oh, ditutup diiniin ditutup gitu. ya, ditutup di kotak styrofoam biasanya. Kotak styrofoam atau Pakai peti. beras. Tapi sebelum itu dilayukan dengan air panas. Berapa lama? Ya? Dijarangi ngaten, Pak. Dijarangi. Iya. Itu sekitar 2 sampai 3 menit. Setelah itu diperam selama 2 kali 24 jam. Nah, nanti dilihat kalau selama 2 kali 24 jam itu warnanya sudah menghitam semua, Seperti itu ini berarti sudah coklat, jadi. seperti ini peraman kita sudah berhasil. Oh, ini berhasil. Ya, ya. Tapi kalau masih ada yang hijau, proses pelayuan sama pemeraman Iya, itu diulangi iya. lagi. Oke, sampai benar-benar hitam. Ya. Iya. Nah, jadi tadi kan saya sempat dengar kalau kita Akhirnya- ekspor, perbedaan ekspor atau penjualan sales gitu antara yang kering dan basah itu kan harganya berbeda. Ya. Berarti karena cara-cara itu tadi yang membuat harganya berbeda. Jadi kalau dia sudah diperam dan akhirnya hitam dan kemudian dikeringkan, yang basahnya ini kayak gimana, Pak? Kalau basahnya ciri-cirinya warnanya lebih kusam, Oke. terus pucuknya itu menguning, itu ciri-ciri buah tua. Nah, jadi kita cuma memilih yang tua saja. Karena untuk menjaga kualitas, Iya. isinya lebih banyak dan kadar vanilinya lebih tinggi. Seperti itu. Itu sedikit proses pengeringan. Nah, nanti dari proses pengeringan itu ada beberapa produk turunannya. Ada grade gourmet, ada grade ekstrak, ada grade cutting. Apa tuh grade gourmet? Grade gourmet itu yang paling tinggi. Oh gitu. Jadi kelembabannya tinggi di atas 25%. Kalau grade ekstrak itu untuk bahan pasta vanila, kita juga memproduksi pasta vanila. Nah, itu kelembabannya lebih rendah daripada grade gourmet. Kalau grade cutting itu asalan. Jadi pisahan sortiran antara grade gourmet dan grade ekstrak dijadikan satu menjadi grade cutting. Seperti itu. Combine itu. turunannya. Dioplos nih, Bung. Iya, dioplos. Segini nih 1 kilo ya. Ya, Itu beratnya 1 kilo. 1 kilo, Pak. 1 kilo 2 juta. 2 juta 2 juta 500. kurang-kurang. Iya. Jangan kurang-kurangin. 2 juta 500, Ini Pak. 2 gini bisa ke Sumatera. Ah, juga Boleh, Mas, boleh. ini kan ini tadi ngomong soal produksi, Iya. bertani, budidaya sampai ke pengolahannya. Nah, untuk manajemen penjualannya ini mungkin ada wadah. Ini kan mungkin tidak hanya Pak Suroso sendiri yang Iya. budidaya, mungkin ada
petani yang lain, kemudian apa bikin kelompok, apa bikin semacam operasi atau PT atau CP untuk agar apa sistem manajemennya itu lancar untuk pemasaran. Ya. Gimana ceritakan Mas? Jadi kalau kita itu bekerja sama dengan PT dan PT itu juga milik kita sendiri, kita yang mendirikan. Kelompok kita yang mendirikan. Namanya PT apa tuh? PT Vanila Bajing Maringi Rezeki. Oh. Keren. PT Vanila Bajing Maringi Rezeki dap. Ya. Kok hampir sama yang aksara Jawa ya? Madangi Jawa. Ya, itu kita kerja sama PT. Jadi PT membeli hasil dari petani itu buah basah. Oke, yang coklat tadi itu yang diceritain. Ya, Yang hijau. yang hijau yang masih baru pertama. Iya, petik hijau. Jadi PT membeli dari petani hasil buah basah dan PT mengolahnya sampai menjadi gourmet, ekstrak sama pasta dan gelatin. Sekaligus memasarkan juga ya. Sekaligus memasarkan. Kita juga sudah ada di Shopee, terus Instagram, terus kita juga kerjasama sama selebgram. Ya, jadi pemasarannya masih online dan sekarang baru proses perizinan BPOM. Memang perizinan itu yang masih sulit menjadi kendala kami. Waduh. Untuk perizinan BPOM, mungkin di sini ada teman-teman atau rekan-rekan yang punya channel untuk perizinan BPOM, bisa ya minta bantuannya. Ini disampaikan ke pihak pemerintah. Ya, Jadi supaya pihak pemerintah ini harus apa namanya Ini perhatian petani. terhadap begini. Kalau Indonesia mau maju jangan gitu caranya. Sebetulnya Ya. sesuai dengan instruksi Kalau dari ada Jokowi. yang muda Betul. kenapa dipersulit ya? Betul. Jokowi pernah bilang kan bahwa perizinan itu dipangkas segampang Birokrasinya, seringkas mungkin. mungkin agar Kalau ekonomi ada lebih ini cepat kan gitu. kalau hasil dari teman-teman petani panili ini sudah usaha kecil menengah ya, kemudian sudah berusaha terus nandur terus nunggu nanti 1,5 tahun dipersun. dengar ngedol ya anu angel karo njaluk izin ya angel. Mengeluh petani Iya, itu. Kalau ketoprak itu kayak ketoprak ringkes, ya toh. Ya, Enggak jangan bentoyong Jangan gitu. bentoyong. Nggak bisa bentoyong. Teman-teman yang berurusan sama perizinan ya dipercepat lah, ini urusan petani, urusan Ya, minimal anu lah. kecil. Ya, Ini hati nurani lah. seperti itu. Pak, Sesuai kemudian apa, Pak? instruksi Bapak Jokowi. Ada Telepon dukungan Pak dari Jokowi loh nanti. ada dukungan dari Dinas Pertanian atau Kehutanan enggak? Biasanya kan kalau pertanian kaitannya dengan Dinas Pertanian. Selama ini ada anu enggak? Komunikasi enggak, Pak? Ya, selama ini dan baru saja kami didatangi oleh Dinas Perhutani dan Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten itu Bantul. Kabupaten Provinsi. Provinsi itu datang ke Kabupaten sini. Ponorogo ya ini ya. Yang kelanjutannya itu adalah memberi dorongan kepada kami dan bapak-bapak rawuh wonten mriki, itu maksudnya memberi arahan untuk mengembangkan tanaman panili. Terima kasih bukan- buat Iya. pemerintah. Tapi bukan Ya. cuma mengembangkan loh, mensupport bukan hanya tapi itu dia tadi. Dukungan real apa, Pak? Kerjasamanya itu Itu adalah bagaimana caranya menggampangkan Sampai BPOM dia tadi, membantu syarat berujung administrasi. hibah 200 juta rupiah. Oh, bantuan Untuk anu, pembuatan penanaman fasilitasi ya. Iya, Bantuan- greenhouse. Tapi kalau dukungan real selama ini kami masih menunggu, Pak. Sebenarnya yang dibutuhkan itu ya Dampingan tadi, Pak. pendampingan untuk Iya. misalnya perizinan, Mencari perizinan. Iya. lolos Balai POM tadi ya. Iya, ya itu Jadi yang kan saya layak betul-betul. jual, syarat-syarat untuk layak jual, apalagi ini kan berhubungan dengan konsumsi makanan. Iya. Ketabahan pangan ini. Iya, iya Ini benar. untuk teman-teman di ketahanan pangan, wah Kementerian Ketahanan oh ini harus berpikir juga ya. Jadi Saya perhatian, minta kan? seperti itu. Iya, jadi ada Ah. perhatian untuk ketahanan pangan. Ini petani-petani yang sedang mencoba untuk membangkitin perekonomian Betul. di Iya, desa iya, dan Jadi Anu petani ini pejuang soalnya. Dia memajukan negara Indonesia. Ya sebetulnya kalau ke depannya Ada nggak seperti Pak yang itu. misalnya ada pembeli yang langsung ke sini selain tanya-tanya bagaimana budidaya panili, kemudian ada yang membeli langsung dari sini baik itu dari
kota lain atau mungkin dari luar negeri langsung ke sini? Pernah dari Brasil Pak, langsung datang membeli, tapi tidak partai besar tapi partai kecil, 2 kilo langsung pembeli dari Brasilia ke sini Pak. Karena mungkin memang kan nggak boleh Karena ya. sulitnya Kalau untuk kita mengeluarkan ini Pak. bawa ke luar negeri dengan Dan dia jumlah ini banyak kan, nggak? Iya. bagasi itu kan untuk Ya. dijadiin. Disulit-sulitin memang. Iya. Padahal Betul. ini segini Iya. 2 juta. 2,5 juta. 2,5 juta ini Indonesia nih. Tapi dipersulit nih ya. Gara-gara BPOM nih. Gimana ini pemerintah ini? Oke, teman-teman Jeding Journey mungkin kayaknya pembicaraan kita sudah lengkap ya tentang vanili. Yang dapat untuk PR ya sebetulnya untuk catatan kita sebetulnya yaitu Balai POM mohon bantuannya lah. Harus dinas Ya, pertanian dan kehutanan. Mendampingi lah. Mendampingi mereka-mereka Untuk ini meyakinkan petani kepada ini, Balai POM iya. itu ya. Iya. Ya. Dinas Kalaupun keuangan, misalnya Pak, udah pasti. kesulitannya di mana, nah, itu Syarat-syarat lamanya apa? itu di mana? Nah, itu harus dijelaskan ke masyarakat biar masyarakat juga tidak bertanya-tanya. Oke. Oke, teman-teman, sampai di situ dulu ya. Iya dong. Iya. Oke. Ya, makasih banget. Kita Terima kasih. nanti Terima lihat kasih. lihat langsung di lapangan ya. Ya, nanti kita sempat kita lihat langsung di lapangan. Iya. Kayak gimana sih tanaman Lahannya ini? Pak Suroso Ya. ini budaya panili itu. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini tanaman panili ya, kebetulan ada yang sudah berbuah. Ini yang jenis panili apa ini Pak? Pelani Pak. Plani ya. Ini yang Vanili unggulan. yang kualitasnya baik ya. Bagus. Iya. Apa ini bedanya apa Pak dengan yang polybag atau yang anu? Ini bisa dijelaskan Pak. Ini buah polybag. Tadi kan kemarin kan menerangkan kan yang polybag seperti ini sulurnya kecil, tapi hasilnya tetap sama Pak. Buahnya ya. Buahnya besarnya juga sama, bahkan malah lebih super ini Pak. Ya itu. Ini berapa tahun Pak? Ini 1,5 tahun. 1,5 tahun Iya. ya. Tapi nanti selepas ini bisa dipanen lagi berapa bulan? Ini nanti kita panen kan petik di sini Pak. Ya. Sini petik. Ini tahun berikutnya atau musim berikutnya bisa berbuah. Oh. Sisa-sisa petikan potongan vanili ini Pak. Bisa berapa tahun ini Pak anu? Ini ketahanan vanili kami yang jenis pelani itu sampai 9 tahun Pak. Wah, berarti menanam selama 1,5 tahun, panennya bisa menikmati 9 tahun, kali. 9 kali, 9 Iya. tahun ya. Habis setelah itu mati? Atau Itu gimana? perlu regenerasi lagi Pak. Oh. Terus kemudian bisa pembibitan lagi, ini bisa. Bisa. Oh ya. Bibit yang kami buat itu adalah bibit yang unggul. Karena apa? Vanili yang saya buat bibit polybag itu vanili yang sisa-sisa pernah berbuah. Tapi kalau ada bibit, banyak bibit, tapi mengapa kok 2 tahun belum bisa berbuah? Karena yang diambil bibitnya itu vanili yang belum pernah berbuah. Oh. Itu pengaruhnya itu. Mohon maaf Pak, nanti maksudnya kalau pembibitan itu apa yang diambil Pak? diambil seluruhnya Pak. Batangnya itu. Batangnya ini? Batangnya. Ah. Ya. Ini kalau misalnya diambil yang 1 meter, dipotong sekian Pak. Yang 4 ruas, yang kemarin saya itu di wawancara itu 4 ruas itu dihitung 1, 2, 3, 4 seperti itu dipotong. Kemudian diperangsang pakai obat akar yang juga obat akar tidak dari kimia, saya membuat sendiri. Organik. Organik Pohon seperti organik. itu. Itu akan mempercepat pertumbuhan akar yang dari stek. Oh, itu Oke. yang anu ya. Sekarang anu. Oke, ngeliat. sekarang yang ini Pak. Ya. Yang sistem polybag. Itu Oh, ya. bisa dijelaskan Pak. Ya. Yang Ini sama-sama polybag. tanaman vanili Pak, tapi media yang kami gunakan adalah media pakai kokopit dan serabut merang atau sekam yang dibakar. Ini tanpa tanah pun bisa hidup Pak. Terus pupuknya juga organik ya. Pupuknya semua pakai pupuk organik, organik semua. Iya. Pak, ini juga bisa berbuah juga. Bisa Pak. Bahkan ada yang saya. Berapa lama? Ini 1 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun sama Pak. Dengan Berarti tanaman artinya yang di ini kebun. bisa dikembangkan di rumah
dengan sistem polybag ini ya. Iya. Bisa memanfaatkan lahan itu. Dengan pot-pot bisa. Dengan pot Kita menggunakan sebidang tanah pun bisa, tidak pakai tanah pun bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong seperti ini, Pak. Sebagai tanaman hias bagus sekali. Tanaman hias tapi menghasilkan. Oke, kita melihat yang tadi pembibitan yang diceritakan jenengan tadi ya Pak ya. Iya. Yang tanaman, yang ditanam Pak. Oh ya. Yang ditanam kan? Yang diceritakan. Tanam aja Pak. Nah, sebentar Pak Kecil, sebentar Pak Kecil, dari situ Pak Kecil. Pak ambil dari situ, Pak Kecil dari situ. Oke. Udah, situ aja. Oke, Pak Kecil datang, Pak Kecil siap rolling action. Wah, ini toh Pak Suroso yang pembibitan ini ya. Iya, Pak. Ini sudah umur berapa ini Pak? Ini baru selesai dalam proses penanaman 2 bulan, Pak. Ada berapa batang nih Pak? Ini saya tanam muat lahan sekitar 400 batang, Pak. Jaraknya bisa? Jaraknya setengah meter ya? 1 meter atau 80 cm, Pak. Jarak tajam dengan jajar 80 cm, Pak, karena untuk menghemat tanah supaya bisa muat banyak. Ini sudah berapa bulan Pak? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Ini nanti berbuah juga sekitar 1 tahun? 1 tahun. 1 tahun ya? Insya Allah 1 tahun, karena yang saya tanam adalah tanaman sulur panjang rata-rata, Pak. 1 meteran, bahkan ada yang lebih dari 1 meter seperti ini, Pak. Nah, oke, Mak. Pak Kecil saya tanya sekarang. Kata tadi kan lu ambil tusuk nih. Mak, dengan berapa 400 batang ya? Dengan 400 batang ini kalau misalnya panen normalnya menghasilkan berapa, Pak Kecil? Oke, rolling action. Pak, kalau dengan tanaman 400 batang ini, vanili ini, kalau panen itu rata-rata bisa menghasilkan berapa kilo? Ya, makasih. Saya tidak meramal yang paling tinggi, Pak. Jadi minimal 1 batang saya prediksi itu hanya 2 on saja, Pak. Jadi 2 on setiap sulur atau setiap pelajar. Jadi 2 on kali 400, Pak, panen perdananya. Bisa dihitung sendiri. Iya, ya. 400. 400 batang berarti Sekitar berapa itu? 800-an. 8 sekitar berapa kilo? Itu sekitar 200 kilo ya? 200 kilo, Pak. 200 kilo vanili, buah vanili basah Basah, ya? iya. Nanti kalau dikeringkan 5 kilo vanili basah menjadi 1 kilo kering, Pak. Berarti 200 kilo Jadi di 40. 40 kilo. 40 Oh. kilo. Ya, 40 2 kintal menjadi 40 kilo kering itu. 40 Ya, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oh, iya Pak. Kan berbeda ya Pak, harga yang buah vanili basah sama vanili kering berbeda ya? Berbeda, jauh berbeda. Jadi perbandingan 5:1 itu tuh, Pak. Oh. Kalau rata-rata sampai saat ini pembeli atau kami membeli basah itu 1 kilo basah itu 300, berkisar 325 sampai 350. Tempat itu dikeringkan yaitu menjadi 2,5, berkisar 2,5 juta. Itu Seperti itu. lumayan. Iya. Ya, tapi ya berjuangnya 1 tahun menunggu ya. Iya, Dan seperti butuh itu. ketelatenan untuk merawatnya. Ya, Pak? memang itu utamanya sabar, telaten dan teliti. Ya. Tekun dan tekan ya Pak. Tekun dan tekan, seperti itu pedoman kami. Oke teman-teman, Oke. sampai situ dulu ya. Terima Kita kasih mau Pak siap-siap Suroso untuk ngobrolnya berangkat. kita. Ya. Kita mau siap-siap. Sama-sama. Sumatera, mohon pamit juga Pak Suroso. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Mas jalan. Suroso, Mas Oke. Haji, wah mudah-mudahan Haji, dengan ya. menangani manajemennya Ya. bisa lancar. Amin. Iya, iya. Jangan Ya. lupa. Dia udah bisa nge-manage perutnya. Mas Haji jangan terlalu asik mengurusi vanili, ya urusin juga tentang perjodohanmu. Kita 2 hari.